Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang asuransi untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu manajemen risiko. Baik, yang dimaksud asuransi di sini adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi, sedangkan pihak yang kedua atau pihak lainnya memiliki kewajiban memberikan sepenuhnya kepada pembayar iuran atau pihak pertama tadi atau kontribusi atau premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Nah, jadi asuransi tersebut adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak tertanggung membayarkan iuran atau kontribusi atau premi tadi untuk mendapatkan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Nah, banyak pendapat mengenai pengertian asuransi. Di sini kami hanya mengambil 3 pendapat. Yang pertama, pendapat yang terdapat di Undang-Undang KUHD pasal 246 menyatakan bahwa asuransi dapat diartikan sebagai persetujuan di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mendapat premi untuk mengganti kerugian atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu. Nah, itu yang dimaksud asuransi menurut KUHD pasal 246. Selanjutnya yaitu asuransi dari sudut pandang bisnis. Kalau dari sudut pandang bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima atau menjual jasa, memindahkan risiko dari pihak lain, memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko di antara sejumlah nasabah. Selanjutnya yaitu asuransi dalam sudut pandang ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, asuransi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Selanjutnya yaitu jenis usaha asuransi berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, usaha asuransi kerugian. Yang kedua, usaha asuransi jiwa. Yang ketiga, usaha reasuransi. Nah, yang pertama yaitu asuransi kerugian atau usaha asuransi kerugian. Yang dimaksud dengan usaha asuransi kerugian yaitu usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, usaha asuransi jiwa. Yang dimaksud dengan usaha asuransi jiwa tersebut yaitu usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan kehilangan atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang terakhir yaitu usaha reasuransi. Jadi maksudnya yaitu usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa. Nah, selanjutnya yaitu hak dan kewajiban para pihak dalam asuransi. Jadi dalam asuransi atau perasuransian yaitu ada hak dan kewajibannya masing-masing di antara kedua belah pihak.
dari pihak penanggung. Hak apa saja yang didapat oleh si penanggung? Hak yang pertama yaitu menerima premi, di mana premi ini yaitu kewajiban yang dibayarkan pihak tertanggung pada pihak penanggung atau menyedia layanan asuransi sebagai jasa pengalih risiko. Premi ini wajib dilunasi pihak tertanggung untuk dapat menggunakan manfaat asuransi saat diperlukan. Hak yang kedua yaitu mendapatkan keterangan dari tertanggung berdasarkan prinsip itikat terbaik. Nah, hak ini sudah terdapat di pasal 251 KUHD. Selanjutnya yaitu yang nomor 3, hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung. Jadi si penanggung mempunyai hak sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung. Nah, sedangkan kewajiban penanggung yaitu yang pertama, mempunyai kewajiban memberikan polis kepada tertanggung. Jadi si penanggung ini memberikan perjanjian kepada si tertanggung. Yang kedua atau kewajiban yang kedua yaitu membayar ganti rugi atas yang diderita tertanggung. Jadi misalkan si tertanggung mendapatkan kerugian, si penanggung harus membayar atau mengganti rugi atas kerugian tersebut. Nah, sebaliknya yaitu hak dan kewajiban si pihak kedua atau pihak tertanggung. Untuk hak tertanggung, hak yang pertama yaitu menerima polis. Jadi si tertanggung tersebut menerima polis dari si penanggung. Yang kedua, mendapatkan ganti rugi bila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis. Untuk kewajibannya atau kewajiban si tertanggung, kewajiban yang pertama yaitu membayar premi kepada penanggung. Jadi kewajiban membayar premi ini sudah terdapat di pasal 246 KUHD. Kewajiban yang kedua yaitu memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai objek yang diasuransikan. Jadi kewajiban yang nomor 2 ini sudah ada juga di pasal 251 KUHD. Kewajiban yang ketiga yaitu mencegah atau mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap objek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari. Jadi si tertanggung ini mencari usaha agar peristiwa yang dapat merugikan asuransi tersebut agar tidak terjadi atau dapat dihindari. Apabila dapat dibuktikan oleh penanggung bahwa tertanggung tidak berusaha untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut, dapat menjadi salah satu alasan bagi penanggung untuk menolak memberi ganti kerugian, bahwa sebaliknya menuntut ganti kerugian terhadap tertanggung tersebut. Nah, jadi kewajiban ini juga sudah terdapat di pasal 286 KUHD. Kewajiban yang terakhir dari pihak tertanggung yaitu memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa objek yang diasuransikan. Misalkan si tertanggung mendapatkan peristiwa yang menimpa objek yang diasuransikan, si tertanggung tersebut memberitahukan kepada si penanggung, seperti itu. Selanjutnya yaitu manfaat asuransi. Manfaat asuransi di sini ada 5. Yang pertama yaitu melindungi pendapatan dari risiko yang datang tiba-tiba. Yang kedua, melindungi uang yang disimpan untuk mewujudkan rencana di masa yang akan mendatang atau di masa depan. Yang ketiga yaitu
melindungi masa depan keluarga ketika kematian mendatang atau kematian maksudnya kematian datang. Yang keempat yaitu melindungi kesehatan fisik dan mental ketika terjadi risiko kecelakaan. Yang manfaat yang terakhir yaitu memberikan perlindungan masa depan dari investasi. Nah, selanjutnya yaitu asuransi dan persetujuan untung-untungan. Berdasarkan pasal 1774 KUHD Perdata dinyatakan bahwa suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik untuk semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum pasti. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa yang termasuk dari contoh persetujuan untung-untungan antara lain adalah asuransi dan perjudian pertaruhan. Jadi asuransi persetujuan untung-untungan ini bisa disamakan dengan atau dapat disamakan dengan perjudian atau pertaruhan. Sehingga berdasarkan bunyi pasal di atas dapat dinyatakan bahwa persamaan antara asuransi dengan perjudian atau pertaruhan, dalam hal ini judi togel, hanyalah sebatas pada pemahaman atas pengertian persetujuan untung-untungan, bukan persamaan atas hakikat dasar asuransi dan judi togel. Dalam hal ini, persamaan tersebut terletak pada terdapatnya suatu hasil pelaksanaan persetujuan berupa untung dan rugi yang ditanggungkan pada suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi. Nah, perbedaan mendasar antara asuransi dengan perjudian atau pertaruhan dalam hal ini judi togel antara lain sebagai berikut. Jadi keduanya itu memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama, asuransi didasarkan pada terdapatnya suatu kepentingan si terjamin yang menyatakan bahwa suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi tersebut tidak akan terjadi pada si terjamin. Sedangkan kalau bedanya dengan judi togel didasarkan pada terdapatnya suatu kepentingan para pihak yang melakukan judi togel yang menyatakan bahwa suatu peristiwa belum tentu akan terjadi tersebut akan terjadi atau tidak akan terjadi. Nah, itu perbedaan di antara asuransi dan judi togel atau perjudian atau pertaruhan tadi. Demikian presentasi materi tentang asuransi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.